Ya, sekali lagi saya menyapa, boleh angkat tangannya, Shalom. Ya. Dalam kesempatan kita siang hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang mujizat dalam perspektif iman Kristen. Ya. Dimana kondisi pandemi dari pertengahan bulan Maret, ada banyak hal dalam pandangan teologis tentang mujizat yang terjadi, yang mana dalam pandangan teologis seputar mujizat beragam respon, ya, beragam juga pandangan tentang hal ini. Namun dalam kesempatan sore ini saya mau kita sama-sama belajar dari apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Karena ketika bicara tentang mujizat, maka terkait dengan doa, bicara tentang mujizat, maka terkait dengan iman Kristen tentunya. Nah, menurut ensiklopedia Alkitab, mujizat adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib, ya, yang mana tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan dalam hal ini memperlihatkan daya perantara daripada Allah itu sendiri. Berikut adalah tentang ensiklopedi dari Alkitab. Nah, yang berikut, mujizat itu diadakan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Ya, yang mana mujizat diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menetapkan keilahian Kristus, untuk menemplak, ini istilah menemplak ini artinya menegur yang tidak percaya. Ya, di sini untuk menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong manusia. Nah, kurang lebih, bahkan mungkin lebih dari 70 macam mujizat tersebut dalam Perjanjian Lama. Demikian juga tersurat di dalam Perjanjian Baru, ada lebih dari 70, di mana dimulai di dalam kisah orang Israel keluar dari Mesir, ya, cara Tuhan membawa keluar orang Israel dan cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, sekali lagi bicara tentang mujizat, ya, kita next ke ayatnya, ya. Ya, dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13, ya. Ya. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi dia, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ini pertama kali di mana Asaf bertugas, mendapat tugas dari Daud untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Yang mana dalam kisah orang Israel keluar dari Mesir, di sana kita punya dua catatan, yaitu cara Tuhan membawa keluar orang Israel dan cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, saya lanjutkan di 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib.
tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. So bicara mujizat, ya, dimana mujizat dalam bentuk rupa perbuatan ajaib, tanda, mujizat tidak mutlak sebagai kerja Allah. Ya. Jadi kalau saya sederhanakan begini, ya, dimana Allah bekerja salah satunya dengan cara mujizat. Namun tidak semua bentuk mujizat adalah cara kerja Allah. Nah, berikut adalah ciri-ciri mujizat palsu, di mana tidak menerima kebenaran. Ya. Kalau saya bilang tidak menerima kebenaran, ini tidak hanya pada si pelaku mujizat, tetapi juga kepada si penerima mujizat. Ya. Lalu kemudian ciri-ciri mujizat palsu yang kedua adalah tidak mengasihi kebenaran. Lagi-lagi, ini tidak hanya pada si pelaku, tapi juga pada si penerima. Lalu kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah berita mujizat mengatasi berita keselamatan. Karena sesungguhnya ya, mujizat hanya bagian dari tanda, bagian dari perjalanan iman kekristenan, namun tidak pernah menjadi goal, tidak pernah menjadi tujuan akhir dari mana berita Injil tersebut diselesaikan. Nah, yang berikutnya, ya, dari Ibrani 2 ayatnya yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya. Tadi saya bukakan lebih dahulu bahwa Allah bekerja menggunakan mujizat, namun tidak melulu ketika sebuah mujizat terjadi adalah cara kerja Allah. Ya. Ada 3 ciri yang bisa kita kenali. Nah, yang mana bicara di Ibrani 2 ayat yang keempat, di sini ditegaskan bahwa konsentrasi mujizat pada akhir zaman adalah peneguhan kesaksian. Ya. Peneguhan kesaksian, di mana Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat, tanda-tanda dan mujizat. Ya. Di mana yang berikut, ya, konsentrasi mujizat pada akhir zaman, ya, adalah peneguhan kesaksian. Jadi tidak lebih dari itu. Ya. Jadi mari kita pahami bahwa kita ini sekarang hidup di masa disebut akhir zaman, kah di gerbangnya, kah di tengahnya. Ya, kalender kita bisa pelajari di Alkitab, tapi yang jelas konsentrasi mujizat pada akhir zaman ini, pada zaman-zaman akhir ini adalah peneguhan kesaksian, ya, bukan inti dari berita Injil itu sendiri, ya, bukan tujuan akhir dari berita Injil itu sendiri, melainkan peneguhan kesaksian, ya, dimana yang berikutnya mujizat tidak bisa dipesan karena kedaulatannya, ya. Jadi karena kedaulatan, mujizat itu nggak bisa dipesan, ya. Kalau yang tadi kita bahas ayat tentang mujizat palsu, ya, dari orang-orang palsu. Nah, itu sekarang menyusup di dalam tubuh Kristus itu sendiri, di mana Anda dan saya tidak bisa arrange waktu mujizat. Kita tidak bisa juga memesan mujizat itu sendiri, karena sesungguhnya mujizat adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Sah-sah saja kalau Anda mau mengikuti kebangunan rohani yang berurusan dengan mujizat. Namun ingat, hidup kekristenan tujuan akhirnya bukan mujizat. Mujizat hanya tanda-tanda yang menyertai. Terjadi haleluya
nggak terjadi, nggak penting juga, karena itu tidak menentukan keselamatan Anda dan saya. Ya. Karena ada orang yang mengalami mujizat dengan metode-metode A, lalu kemudian ada orang-orang yang juga ngotot untuk mengalami mujizat yang sama dengan penyakit yang sama dalam perjalanan cerita yang berbeda. Dan ini yang saya katakan bahwa mujizat tidak bisa dipesan karena kedaulatannya. Ya. Maka dari itu kalau kita mau pelajari teliti di Alkitab, segala tindakan yang Yesus lakukan selalu beda-beda gaya. Ya. Karena memang tidak ada formula dari tindakan bagaimana mujizat itu dibuat oleh manusia. Jadi nggak bisa dipesan, ya, nggak bisa by order, karena mujizat adalah kedaulatan Tuhan. Nah, yang berikutnya, ya, mujizat bukan hasil diskusi dengan Tuhan. Karena seringkali beberapa orang comot ayat di mana ketika Abraham berdoa dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan tentang kasus Sodom dan Gomora. Ya. Kalau ada segini orang yang percaya kepadamu, diselamatin nggak? Ya, kalau ada segini diselamatin nggak? Itu angkanya turun. Ini sebetulnya bukan tentang ngelobi Tuhan, tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, sebetulnya intinya adalah di mana ada orang percaya, Tuhan perhitungkan orang percaya tersebut untuk keselamatan wilayah pada masa Perjanjian Lama. Jadi di sini bukan mujizat itu hasil dari diskusi dengan Tuhan. Ya. Siapa kamu, siapa Tuhan? Kita mau diskusi dengan Tuhan. Ya. Dan kedaulatannya tidak berubah. Tuhan tidak malu ketika dia memutuskan untuk tidak melakukan mujizat. Ya, karena ini yang seringkali oleh para paham kemakmuran, kesuksesan, dan teologi halu, ya, membuat seolah kalau ini udah jelas buat Tuhan tujuannya dimuliakan, kalau nggak terjadi mujizatnya ya Tuhan yang malu. Ya, ingat, Tuhan nggak pernah malu berkaitan dengan kedaulatannya, suka-sukanya dia. Ya, dia mau buat atau tidak. Nah, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuh kan ayatnya ada, iya benar ayatnya ada. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman, betul orang benar akan hidup oleh iman. Kita lanjutkan di Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ya, ini coba di cross check betul enggak? Roma 10 ayat 17. Ya. Yang ada Alkitabnya betul? Roma 10 ayat 17. Karena ini tadi baru ditaruh Roma 10 ayat 17. Ya, jadi iman timbul, ya, dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nyambung yang tadi ya, Roma 1 ayat 17. Tuh kan, orang benar hidup oleh iman. Berarti, ya, kalau orang benar hidup oleh iman, tiap perjalanannya adalah mujizat. Nggak gitu juga. Ya. Karena iman di sini tidak dibatasi dalam skup urusan mujizat. Nah, di Roma 10 ayat 17 kemudian di sana disebut, nah, iman itu timbulnya dari pendengarannya oleh firman Kristus. Bukan iman timbul dari pendengaran dari apa yang mau Anda dan saya dengar. Ya. Karena ini kemudian dibuat sebagai formula sihir. Ya. Formula sihir itu adalah memperkatakan apa yang kita ingin terjadi terus-menerus diperkatakan dengan tujuan, ya, aplikasi daripada ayat tersebut. Ayatnya nggak salah, yang mengaplikasikan saja yang gila. Ya. Karena ayatnya udah jelas, Roma 1:17 tadi, ya. Buat Luka mungkin bisa dibalik lagi, Roma 1:17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Betul, orang benar akan hidup oleh iman. Makanya Yesus bilang manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap
firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu iman itu timbulnya dari pendengaran, yang mana kupingmu dengar dari apa yang Tuhan ngomong, bukan kupingmu dengar dari apa yang mulutmu mau ngomong. Ya. Ya, iman itu bukan confess perkataan yang kamu pengen. Ya, saya pasti sehat, saya tidak ada sakit, ya jauh dari pisau operasi. Tapi lu sarapan lemak babi sampai malam lu lemak babi, nggak jadi babi udah bagus. Ya. Ini konyol. Ya. Anda makan ngawur, tapi kemudian mau mujizat, situ waras. Ya. Oleh karena itu, yang disebut iman timbul dari pendengaran, jangan tutup sampai di situ. Pendengaran yang oleh firman Kristus. Karena sesungguhnya iman itu bukan tentang apa dan Anda dan saya ingin kita percaya. Tapi iman itu sesungguhnya adalah apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Itu iman. Nah, 1 Petrus 1 ayat 8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Saya ulangi. Mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, perhatikan baik 1 Petrus 1 ayat 8-9. Ya, di sana dikatakan tujuan iman itu apa? Keselamatan jiwa. Tujuan iman bukan mujizat terjadi. Tujuan iman adalah keselamatan jiwamu. Dari teks dan konteks firman Tuhan, hari ini saya mau tutup ya, bahwa kesimpulan akhirnya bahwa mujizat itu mustahil itu adalah keadaan situasi. Jadi mustahil ketemu dengan respon nanti akan hasilkan mujizat. Ya, mustahil ketemu dengan respon akan hasilkan mujizat. Gini loh, tidak ada mujizat kalau tidak mustahil. Ya. Namun juga yang mustahil itu harus direspon. Ya. Kalau responnya keliru, ya, cara Tuhan terus berlanjut, mata kita yang nggak ngelihat nanti Tuhan bekerja. Ya, belakangan ini kan lagi heboh itu di salah satu Instagram satir kekristenan tentang 5 roti ditambah 2 ikan. Ya. Sementara di Alkitab disebut 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Anda pikir Yesus belagak gila? Enggak, ini waras. Ya, karena yang penting adalah yang pertama rotinya ada, ikannya ada. Lalu kemudian yang kedua, yang penting adalah bersyukur. Makanya 5 roti 2 ikan diangkat tengadah ke langit untuk bersyukur. Nah, masalah cukup belakangan. Yang penting mau berbagi dulu, kan itu. Ya. Ada 2 responnya. 1, responnya adalah bersyukur. Yang kedua adalah tetap mau berbagi. Ya. Dan akhirnya dibagi gak habis. Gimana situasinya? Catatannya sih berhenti sampai di situ aja. Yang jelas lebih sekian belas bakul. Ya. Tapi ini dia. Apakah mujizat masih ada? Yes. Apakah yang saya bukakan dalam kesempatan ini adalah anti mujizat? Tidak. Saya percaya selama Tuhan masih ada menyatakan dirinya, karena Anda dan saya yang percaya kepadanya, maka harusnya mujizat masih ada. Namun ingat, konsekuensi mujizat masih ada. Mustahil itu akan mampir dalam hidup orang percaya. Nah, ketika mustahil itu mampir, ya, ini antara 2, mustahilnya yang mampir atau perjalanan hidup kita yang melewati kemustahilan. Nah, yang kemudian harus dilakukan adalah masalah respon. Ya. Nah, respon inilah yang disebut iman, di mana Anda dan saya bertindak sesuai Alkitab. Baik, itu saja dalam kesempatan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.